Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Oh iya, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, ibu mau tanya, siapa saja yang tidak puasa? Alhamdulillah puasa semua ya. Nah, hari ini kita pertemuan ketiga pada mata pelajaran fikih ya. Sebelum memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo, siapa yang berani memimpin doa pada pagi hari ini? Oke, silakan Bima. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Semoga materi pelajaran hari ini bisa kalian cerna dengan seksama. Nah, berdoa sudah. Sekarang waktunya absen ya. Siapa yang tidak hadir pada pagi hari ini? Hadir semua? Bagus, pintar ya anak-anak ibu. Sebelum memulai pelajaran, seperti biasanya hari ini ibu mau tanya dulu. Siapa yang masih ingat materi minggu lalu? Ayo, siapa yang masih ingat materi minggu lalu? Nanti yang masih ingat materi minggu lalu bakal ibu kasih nilai plus ya. Ayo sebutkan nama dan materi apa yang kita bahas pada materi minggu lalu. Ya, benar. Ibu rasa kalian sudah paham dengan materi minggu lalu. Hari ini kita akan membahas materi tentang makanan halal dan haram. Oke, maaf ya. Makanan halal dan haram. Ada yang tahu apa itu makanan halal dan haram? Nah, agama Islam memberikan istilah untuk bahan makanan yakni berupa halal dan haram. Aturan mengenai makanan halal dan haram bukan berasal dari ucapan para tokoh, melainkan dijelaskan secara langsung dalam Al-Quran dan hadis yang sahih dalam Quran surah Al-Ma'idah ayat 88 yang berbunyi, dan makanlah yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu. Nah, nanti siapa yang tidak paham ada sesi tanya jawab ya. Sekarang ibu lanjut. Pengertian hingga jenis makanan halal dan haram dari bahasa Arab yakni halal yang memiliki kata boleh, sedangkan haram adalah makanan yang dilarang. Nah, contoh dari makanan halal dan haram ada yang tahu? Ya, seperti haram. Contohnya misal babi, anjing, lalu darah. Nah, kalau darah, makanan haram, darah itu contohnya seperti darah yang mengalir. Limfa dan hati itu tidak termasuk haram ya. Nah, kalau babi dari keseluruhan, di rambut, kulit, dan lain-lain itu haram untuk dimakan. Dan agama Islam tidak mengizinkan kita memakan daging babi. Oke. Lanjut ya. Anak-anak jangan ribut. Diam sejenak ya, nanti kita adakan sesi tanya jawab. Nah, selain Quran surah Al-Ma'idah ayat 88, dalil yang mengatur mengenai makanan halal dan haram tersebut masih dijelaskan di berbagai Al-Quran dan hadis. Seperti contohnya, sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Paham? Sampai di sini? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada ya, ibu lanjut. Nah, menurut Al-Quran dan hadis, makanan halal dan haram memiliki beberapa jenis yang bisa dikenali. Baik berupa makanan haram disebutkan di dalam Al-Quran, terus ada bangkai, darah, babi, dan minuman keras. Jadi kalian anak-anak tidak boleh ya minum minuman keras. Oke. Selanjutnya seperti bangkai hewan yang mati dengan sendirinya. Seperti misalnya misalnya hewan yang sapi. Lalu dia tercekik atau terbunuh atau dipukul. Nah, itu tuh walaupun dia halal menjadi haram jika matinya tidak dipotong dengan syariat agama Islam. Selanjutnya ada makanan halal
Semua makanan hukumnya adalah halal, tetapi ada beberapa syarat untuk menyebut bahwa semua makanan itu adalah halal, yaitu suci dari najis, aman dari mudarat, tidak memabukkan, disembelih dengan penyembelihan yang sesuai syariat Islam. Nah, selanjutnya jenis makanan haram tadi ada bangkai ya. Nah, kecuali bangkai ikan dan belalang, itu tidak termasuk haram. Nah, yang darah tadi kecuali hati dan limfa. Hati dan limfa itu halal untuk dimakan. Apalagi yang haram anak-anak, ada yang tahu? Kalian biasakan untuk berani menyampaikan pendapat. Ibu lebih suka anak-anak yang aktif daripada anak-anak yang pasif ya. Seperti haram tadi ada babi, anjing, hewan yang tercekik, tikus. Nah, tikus juga termasuk hewan yang haram. Karena apa? Karena tikus termasuk binatang yang kotor dan menjijikkan. Anak-anak, oke anak-anak, kita lanjut materi yang tadi. Nanti jika ada pertanyaan, kalau waktunya masih memadai, kita lanjut. Jika tidak, kalian bisa bertanya lewat WhatsApp grup saja. Nah, kita lanjut materi halal haram. Pengertian makanan dan minuman halal sendiri merupakan makanan dan minuman yang diizinkan untuk dikonsumsi menurut Islam. Nah, selain istilah halal, terdapat juga istilah haram. Toyiban yang sering kita dengar, toyiban itu artinya baik untuk dimakan. Nah, artian baik memiliki mutu dan kualitas yang baik dengan tidak merusak kesehatan. Kita sebagai umat muslim diharuskan hanya mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal. Jadi kita sebagai umat muslim tidak boleh mengkonsumsi makanan yang haram ya. Karena kalau kita mengkonsumsi makanan yang haram, kita akan mendapatkan dosa. Oke, kita lanjut ya. Makanan dan minuman yang halal dan toyiban, lawan dari kata halal adalah haram. Nah, jika kita masih mengkonsumsi makanan haram, kita akan mendapatkan dosa. Berbanding terbalik dengan jika kita mengkonsumsi makanan yang halal, kita akan mendapatkan pahala. Nah, status haram yang diberikan, yang dikonsumsi akan mendapat pahala. Terdapat suatu makanan atau minuman sendiri biasa merupakan makanan yang tidak baik untuk kesehatan jika dikonsumsi. Untuk menghindari manusia mengkonsumsi makanan yang tidak baik untuk kesehatan, maka itulah dibuat perbandingan antara halal dan haram. Nah, di sini terdapat tiga kriteria agar makanan bisa berstatus halal atau haram ya anak-anak. Kalian bisa, jika tidak mengerti, kalian bisa bertanya nanti. Yang pertama, ada pengertian halal berdasarkan zat dan kandungan makanan. Contohnya itu seperti apa? Ada yang tahu? Ada yang bisa menjelaskan? Nanti jika ada yang bisa menjelaskan, Ibu kasih nilai A+. Oke, siapa yang bisa menjelaskan terlebih dahulu? Tidak ada ya? Oke, Ibu lanjut. Pengertian halal berdasarkan zat dan kandungan makanan. Nah, makanan yang halal menurut zatnya adalah makanan yang memiliki status halal untuk dikonsumsi. Makanan halal tersebut ditetapkan kehalalannya dalam kitab suci Al-Quran. Contohnya daging sapi, ayam, kambing, buah-buahan, apel, serta kurma. Nah, yang kedua ada pengertian halal berdasarkan cara memperolehnya. Selain dari makanan yang telah diharamkan, semua bahan makanan terdapat di bumi diperbolehkan dikonsumsi oleh kita. Namun, hal tersebut masih belum tentu kehalalannya. Karena apa? Makanan dan minuman halal harus dibarengi dengan cara memperoleh secara halal juga. Jika kita memperoleh makanan dengan cara yang haram seperti mencuri, maling, maka tetap saja status makanan tersebut menjadi haram jika dikonsumsi. Paham ya anak-anak ya? Ibu rasa kalian sudah bisa mengerti apa yang Ibu sampaikan. Nah, selanjutnya ada pengertian halal berdasarkan proses pengolahannya.
Makanan dan minuman apapun secara kandungannya halal akan berubah menjadi haram jika proses pengolahannya tidak dijalankan sesuai syariat Islam. Contohnya nih, daging ayam yang disembelih dengan tidak mengatasnamakan Allah, maka hukumnya haram. Dan contoh lain seperti anggur. Anggur itu kan adalah buah yang halal. Nah, menjadi haram jika dijadikan minuman keras yang beralkohol, maka anggur tersebut berubah menjadi haram untuk diminum oleh kita. Oke, Ibu rasa kalian sudah mengerti dengan materi yang Ibu sampaikan ya. Selanjutnya, siapa yang berani memaparkan apa saja yang Ibu sampaikan dari awal sampai akhir tadi? Jika ada yang berani menyampaikan pendapat masing-masing, akan Ibu kasih nilai. Ayo, siapa yang berani? Jika tidak, mungkin cukup pertemuan kita pada hari ini. Jika kalian kurang mengerti, kalian bisa tanyakan lewat WhatsApp grup, karena waktu kita sudah habis ya, sudah waktunya istirahat. Oke, terima kasih ya untuk kalian yang sudah mendengarkan. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.